Channel. Alright Cidalur, sesuai namanya nih, Januari, hujan pasti turun setiap hari. Jadi udah bener bahan aja terus nontonin video-videonya Blay Cinema. Today Mbak Yani akan menemani kalian dengan merekap film yang berjudul Night at the Museum yang rilis tahun 2006. Film nostalgia nih bos. Buat kalian yang belum pernah nonton, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Pagi itu Larry datang ke rumah mantan istrinya Erika yang kini sudah bertunangan dengan pria lain karena ingin bertemu dengan Nick, anak satu-satunya. Erika yang tahu jika ekonomi Larry sedang sulit dan tidak pernah memiliki pekerjaan tetap, melarang keras membawa Nick untuk tinggal bersama sampai Larry mendapatkan pekerjaan yang stabil. I'm trying to figure things out right now, okay? Singkatnya, Larry pergi menemani Nick untuk bermain hoki es seperti biasa. Dan ketika perjalanan pulang, Nick sama seperti ibunya yang selalu mengkhawatirkan pekerjaan Larry, apakah jika dia ikut maka hidupnya akan baik atau tidak. You know what, we'll figure it out, okay? Karena tidak ingin Nick meragukan dirinya, Larry pun pergi ke kantor agensi karyawan. Awalnya petugas di sana meragukan kemampuan Larry karena melihat riwayat pekerjaan Larry yang buruk. Tapi karena Larry sangat membutuhkannya, dia pun merekomendasikan Larry untuk pergi ke Museum Natural History. You might get lucky. Sesampainya di museum tersebut, Larry bertemu dengan seorang pemandu museum bernama Rebecca, yang kemudian mengantarkan Larry untuk melakukan wawancara bersama Cecil. Ternyata pekerjaan baru Larry adalah menggantikan security lama yang sudah tua. Mereka adalah Reginald dan Gus. Mendengar itu, Larry tidak yakin dia harus mengambil pekerjaan itu karena mereka adalah penjaga malam dan dia tidak suka begadang semalaman di museum. Tapi karena Larry sangat membutuhkan pekerjaan itu, terpaksa dia pun menyetujuinya. Cecil pun mulai mengajak Larry untuk berkeliling museum, dari ruang diorama, ruang hewan mamalia Afrika, dan yang paling menakjubkan adalah kuil Firaun Akhemendra dengan tablet emas 24 karatnya. Keesokan paginya, Larry memberitahu Erika tentang pekerjaan barunya. Mendengar itu, Erika tentu senang dan akhirnya mengizinkan Larry untuk membawa Nick tinggal bersama. Singkat cerita, hari pertama Larry bekerja pun tiba. Sebelum pergi, Cecil memberikan beberapa benda yang pasti dibutuhkan oleh Larry. Tapi yang paling aneh di sini adalah Cecil memberikan Larry sebuah buku petunjuk. Dia juga menyampaikan pesan agar jangan sampai ada yang masuk apalagi keluar. What? Emang siapa yang mau keluar? Kan yang berjaga cuma Larry doang ya? Beberapa menit awal semua terasa membosankan. Bahkan saking bosannya, Larry pun bermain-main di meja resepsionis hingga tak sadar dirinya akan tertidur di kursi. Tapi ketika dia mulai berkeliling, Larry merasa ada yang ganjal dan ternyata kerangka T-Rex-nya nggak ada dong. Larry yang mengira jika hal itu terjadi karena keisengan dari Cecil langsung memanggil. Tapi tak ada respon apapun. Dia malah mendengar suara aneh lain yang ketika dicek, kerangka T-Rex itu hidup dan kini sedang minum air keran. Dengan sangat ketakutan, Larry langsung menelpon Cecil sambil berlindung di bawah meja. Cecil yang tahu jika sekarang T-Rex-nya hidup menyuruh Larry untuk membaca buku petunjuk. Dengan cepat Larry mengambil buku itu dan tertulis lempar tulang, dan ternyata kalimat itu menyuruh Larry untuk mengajak T-Rex bermain layaknya anjing, maka semua akan baik-baik saja lor. Larry pikir yang hidup hanya si T-Rex saja, tapi ternyata semua yang ada di museum juga hidup. Seperti manusia gua yang berusaha keras membuat api, kepala Pulau Pasca yang meminta permen karet dari Larry, serta suku Han yang super duper barbar.
Untung saja Larry mampu melarikan diri. Larry kemudian bersembunyi di ruangan lain, tapi bukannya aman, di sana malah sedang terjadi perang. Tapi beruntungnya lagi, Larry mampu menghindari dari perang itu tanpa ada cedera apapun dan pergi untuk menutup kerangkeng hewan mamalia Afrika. Karena jika tidak, maka dia akan celaka. Dengan cepat dan tepat, Larry masuk ke pepohonan lalu keluar dari ruangan untuk menutup kerangkengnya. Namun sial, ketika dia ingin mengunci kerangkeng, Dexter si monyet sudah mengambil kuncinya. Dengan segala usahanya, Larry mencoba untuk mendapatkan kunci itu lagi. Ya, emang sih dibalikin, tapi Dexter berhasil menggigit hidung Larry lalu mengencinginya. Bukan hanya itu, buku petunjuk juga diambil lalu disobek oleh Dexter, membuat Larry kesal tapi tidak bisa melakukan apapun lagi. Dia yang lelah pun memutuskan untuk pergi dan duduk di ruang diorama. Tapi ternyata Larry tak kunjung dibuat tenang, karena tiba-tiba beberapa suku Maya menyerangnya. Tidak hanya suku Maya saja, tapi ada yang lain lagi. Ternyata semua itu dilakukan oleh mereka karena kesal terus diletakkan dalam kotak dan tidak bisa bebas lur. Di saat Larry berusaha melepaskan diri tapi malah diserang juga oleh pasukan Romawi, Theodore Roosevelt, Presiden Amerika ke-26 datang untuk menolong Larry. Oh iya lur, biar gampang kita panggil si Pak Presiden Teddy aja ya. Larry yang masih bingung kemudian bertanya kepada Teddy, sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa seluruh benda di museum yang seharusnya sudah mati kenapa bisa hidup kembali? Ternyata semua itu gara-gara adanya tablet Akhmendra. Tablet itu sudah ada di museum sejak tahun 1952 dan ditemukan pada ekspedisi Sungai Nil. Sejak kehadiran tablet itulah semua yang ada di museum kembali hidup di malam hari dan sudah tugas Larry untuk menjaga mereka agar tetap berada di dalam museum. Karena jika ada yang keluar dan terkena cahaya matahari, maka mereka akan berubah menjadi abu. Singkat cerita, karena pagi sudah tiba, semua kembali ke tempatnya masing-masing dan berubah menjadi patung. Pagi itu juga, Larry bertemu dengan Cecil dan kawan-kawan. Karena dirinya lelah dan tidak mau menghadapi bahaya lagi, Larry hari itu memutuskan untuk berhenti bekerja dan segera pergi. Tapi ketika tak sengaja bertemu Nick di depan museum dan melihat anaknya itu bangga melihat ayahnya bekerja di museum, Larry kembali ragu dengan keputusannya. Dia pun kembali lagi bekerja dan langsung dipanggil oleh direktur museum Mr. McPhee. Ternyata dia dipanggil karena ingin dites seberapa tahunnya Larry tentang sejarah-sejarah yang ada di museum. Tapi karena Larry tidak tahu, Larry pun hanya ditertawakan dan dicemooh oleh Mr. McPhee. Dari hal itulah Larry kembali menemui Cecil untuk meminta buku salinan petunjuk. Tapi sayang, buku itu hanya ada satu. Untung saja Larry teringat dengan Rebecca si mbak-mbak pemandu. Dan ketika jam makan siang tiba, Larry pun mengajak Rebecca untuk ngopi bareng sambil meminta informasi mengenai sejarah-sejarah di museum. Di perpustakaan, Larry juga membaca buku dan mencari informasi tentang benda-benda di museum. Dia menemukan bahwa Attila suku Han menyukai sihir dan akan mencabik-cabik anggota tubuh musuhnya, lalu masih banyak lagi. Sampai akhirnya Larry siap untuk penjagaan malam ini dengan berbagai peralatan yang akan membantunya. Tidak lama kemudian, Cecil dan kawan-kawan datang karena ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Larry, sebab hari itu adalah hari terakhirnya bekerja. Ketika Cecil, Larry, dan Gus akan keluar, Reginald diam-diam menduplikat kunci. Entah kunci apa itu, tapi sudah pasti kunci tersebut milik Larry. Sebelum semua benda di museum benar-benar hidup, Larry sudah menyiapkan beberapa hal agar malam nanti dirinya tidak kewalahan. Dimulai dari tulang T-Rex, lalu memberikan korek api kepada manusia purba, memberikan permen karet kepada kepala suku Pasca, dan mengurung suku Maya. Tidak lupa dengan suku Wild West dan Kekaisaran Roma yang terus menginginkan perluasan wilayah. Larry pun mengambil Jet dan Octavius sebagai pemimpin suku untuk berdamai.
Larry juga mengizinkan mereka berdua untuk berkeliling museum asalkan mereka bisa menjaga sikap. Selanjutnya Larry masuk ke ruang hewan Afrika dan menyuruh Dexter untuk masuk ke kandangnya. Lalu lagi-lagi Dexter kembali usil dengan mengambil kunci milik Larry. Tapi ternyata kunci itu telah diganti dengan kunci mainan. Berpindah ke tempat lain, Larry mempergoki Teddy yang sedang mengintai sesuatu. Ternyata lur, selama ini Teddy naksir sama Sacagawea. Setelah memberikan saran kepada Teddy untuk mendekati perempuan itu, Larry pergi lagi dan bertemu dengan Attila, suku Han yang barbar. Dan sesuai rencananya, Larry pun memainkan beberapa trik sulap yang cukup memukau. Tapi sayangnya, pada trik sulap yang terakhir, Larry ketahuan hingga tubuhnya pun akan dicabik-cabik oleh suku barbar itu. Untungnya Larry selamat karena beberapa hewan mamalia Afrika berdatangan. Ternyata Dexter berhasil mengambil kunci aslinya. Kekacauan pun kembali terjadi. Perang ada di mana-mana. Dexter yang super jahil juga membuka salah satu jendela museum dan hal itu sama sekali tidak diketahui oleh Larry karena sekarang dia sibuk membantu para manusia purba yang kebakaran. Salah satu yang Mimin takutin nih dari tadi, ketika Larry sibuk mengejar Dexter, salah satu manusia purba keluar melalui jendela yang terbuka. Duh, gimana nih? Kini Dexter dan Larry saling tampar-tamparan sampai Teddy pun melerai mereka lalu membantu mendapatkan kunci dari Dexter. Tapi Larry yang sudah sangat lelah kembali memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Tapi ketika dia akan pulang, Christopher Columbus mengarahkan Larry ke jendela yang terbuka. Ketika dicek, dia baru sadar jika manusia purba itu ada di luar sana. Dengan cepat Larry berlari keluar museum untuk menyelamatkan si manusia purba. Tapi sayang, Larry terlambat karena matahari sudah terbit. Merasa bersalah akan terjadi hal buruk itu, Larry pun kembali lagi ke museum dan tidak jadi berhenti bekerja. Tapi keesokan harinya, McPhee memanggil dan memarahi Larry gara-gara melihat ada busa di tempat manusia purba. Bukan hanya memarahinya, tapi McPhee juga memecat Larry tepat di depan mata Nick. Larry yang tidak ingin kehilangan pekerjaannya berusaha meminta maaf dan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Melihat keseriusan Larry, Mr. McPhee pun memberikan satu malam lagi untuk Larry. Larry kemudian menemui Nick untuk memberitahu jika dirinya tidak jadi dipecat. Dan malam ini, Larry berencana untuk mengajak Nick ikut bersamanya ke museum. Tak lupa Larry juga meyakinkan Erica jika kali ini dia tidak akan mengecewakan Nick lagi. Ketika hari akan berganti malam, Larry dan Nick sampai di museum. Di dalam sana, tak sengaja Larry melihat Rebecca sedang duduk sendirian di depan patung Sacagawea. Sebelum pergi, Larry sempat bertanya tentang tesis yang sedang dikerjakan oleh Rebecca mengenai Sacagawea. Rebecca menjawab jika dia sekarang sedang menemui jalan buntu. Dan karena dia pikir tak ada jalan keluar untuk menyelesaikannya, Rebecca berencana untuk mengganti subjeknya. Larry yang kasihan dengan cepat menyusul Rebecca dan mengatakan jika dia bisa membantu. Apalagi kalau bukan memberitahu jika setiap malam semua benda sejarah yang ada di museum ini akan hidup. Dan otomatis Rebecca bisa menanyai Sacagawea secara langsung. Mendengar itu Rebecca merasa tersinggung karena berpikir Larry sedang mengolok-olok dirinya. Dia pun pergi tanpa berkata apapun lagi. Beralih dari masalah Rebecca, kini Larry akan memberikan kejutan kepada Nick tentang isi museum yang bisa hidup di malam hari. Tapi anehnya ketika malam tiba, semua benda di sana masih utuh pada tempatnya. Tidak ingin Nick mengira jika ayahnya sudah gila, Larry pun mengajak Nick ke tempat tablet Akmenrah disimpan dan ternyata It's gone. Larry yang panik langsung mencari-cari, tapi malah sekarang Nick yang menghilang. Ternyata dia berniat untuk pulang karena tak tahan dengan kebohongan Larry. Namun tak sengaja di jalan, mereka melihat seseorang berada di kantor security.
Setelah diperiksa, terdapat Sisal dan kawan-kawan yang telah mencuri beberapa benda sejarah milik museum dan salah satunya adalah tablet Akmenrah. Oh, ini jawabannya toh. Ingat kan Lur, beberapa hari lalu si Reginald pernah duplikat kunci milik Larry. Nah, mungkin itu kunci kantor kali ya. Larry lalu menyuruh Nick untuk memutar tombol tengah tablet jika ingin melihat isi museum hidup. Awalnya Nick merasa ragu, tapi kemudian dia melakukan hal itu juga sampai terdengarlah suara binatang Afrika di dalam sana. Tapi ternyata efek tablet itu bukan hanya untuk benda-benda di museum, tapi Sisal dan kawan-kawan pun mendapatkan energi yang sama yang membuat mereka merasa jauh lebih mudah dan bisa menyerang Larry. Lalu terkuaklah jika selama ini Sisal dan kawan-kawan diam-diam menaruh benda-benda berharga museum di laci kerang Larry agar atasan menuduh Larry sebagai pencuri lalu memecatnya. Di sisi lain, Nick berusaha kabur sambil mengamankan tablet Akmenrah bersamaan dengan para hewan yang mencoba keluar dari museum. Tapi sayangnya, Sisal berhasil mendapatkan tablet itu lalu mengurung Nick dan Larry di suatu ruangan. Larry pun berteriak memanggil Teddy untuk meminta tolong. Tapi Teddy berkata jika dia hanya sebuah lilin dan dia yakin jika Larry bisa menyelesaikannya sendiri. Dan karena sekarang dia dan Nick sedang terjebak di makam Firaun Akmenrah, Larry berusaha keras menghindari serangan penjaga sampai kemudian membuka peti mati Firaun. Setelah saling berkenalan, Larry memberitahu jika sekarang tablet Akmenrah sudah dicuri. Tanpa berpikir panjang, Firaun pun bersedia untuk membantu Larry menemukan tablet Akmenrah itu sebelum semuanya terlambat. Namun lagi-lagi di perjalanan, Larry bertemu dengan Attila Sukohan. Untungnya Larry bisa menenangkan suasana hati Attila sampai mereka pun berbaikan. Larry lalu mulai memperkenalkan Firaun ke seluruh penghuni museum dan meminta mereka untuk berbaikan lalu bekerja sama menangkap 3 pencuri karena tanpa tablet itu maka seluruh penghuni museum tidak akan pernah bisa hidup lagi. Setelah membagi tugas, akhirnya Gus tertangkap oleh para tentara pasukan sipil. Reginald juga tertangkap basah oleh Columbus dan para manusia purba. Sedangkan di luar ada pasukan Minnie, Chet dan Octavius yang bertugas untuk mengempesi ban mobil milik Sisal. Wah, kerjasama yang bagus ya. Karena belum berhasil menemukan Sisal, Larry memecahkan kaca Sacagawea untuk meminta tolong dengan melacak jejaknya. Ternyata kemampuan Sacagawea boleh juga lolor. Dia tahu jika Sisal sempat berniat untuk kabur, tapi karena banyak kempes dia pun menabrak. Tapi menurut Sacagawea, Sisal sedang dalam perjalanan untuk kembali dan benar, dia kembali lagi dengan mengendarai kereta kuda. Tidak disangka jika sedikit lagi Sacagawea akan ditabrak oleh Sisal. Untung saja Teddy datang tepat waktu untuk menolongnya. Walaupun akhirnya tubuh Teddy terpotong menjadi 2. Beruntung Teddy itu lilin Lur, jadi masih aman kok. Scene berikutnya, Larry, Jed dan Octavius berencana untuk mengepung Sisal. Tapi di perjalanan, Jed dan Octavius mengalami kecelakaan hingga mau tidak mau Larry melakukannya seorang diri. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya Larry berhasil menghentikan kereta kuda Sisal dengan mengatakan kode rahasia yaitu Dakota. Dakota! Hal itu diketahui oleh Larry melalui beberapa sejarah yang ia pelajari. Hingga kini tablet Akmenrah pun sudah dalam keadaan aman. Teddy juga berhasil menyatukan kembali tubuhnya menggunakan lilin panas, tapi masalahnya sekarang Fajar akan segera datang, padahal hewan-hewan Afrika masih banyak yang berkeliaran di luar sana. Untung saja berkat bantuan Firaun, tablet itu bisa membuat para penghuni museum kembali dengan selamat sebelum matahari terbit. Ternyata semua hal yang barusan terjadi telah disaksikan oleh Rebecca, hingga dia pun segera pergi menemui Larry di museum. Rasa bahagianya tak bisa dibendung lagi ketika Rebecca bisa bertemu dengan idolanya Sacagawea, dan sebelum mereka kembali menjadi patung lagi, Rebecca mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sacagawea. Walaupun begitu, Larry agak sedih karena 2 prajurit Minnie tidak bisa kembali akibat kecelakaan. Tapi beberapa saat kemudian mereka kembali lagi.
Dari semua kekacauan ini, Larry sudah tahu jika dirinya pasti akan dipecat. Tapi Nick tidak mempermasalahkan itu karena dia telah melihat betapa hebatnya Larry. Keesokan harinya, siaran TV memperlihatkan beberapa kekacauan hingga akhirnya Larry pun dipecat. Tapi tiba-tiba Mr. McPhee berubah pikiran setelah melihat lonjakan pengunjung di Museum Natural History. Larry pun dipekerjakan kembali, dan film pun berakhir. Film nostalgia ya ini sih beberapa kali ditonton juga nggak bakalan bosen. Komedinya apalagi? Kayaknya nggak ada lagi yang perlu dikomentarin dari film ini deh. Perjuangan seorang ayah buat anaknya juga kerasa the best deh. Oke, kalau gitu sekian dari Mbak Yani dan tim BN. See you!